program bagaimana menumbuhkan semangat baca anak-anak ini. Saya juga mau berbagi satu lagi cerita. Teman baik saya itu dari tahun 2009, dia mendirikan Taman Bacaan Pelangi namanya di Sumba. Karena tipe pulangnya kan sama ya, kayak di Papua tuh ada di pegunungan, ada juga di pesisir yang memang secara geografis itu adik-adik itu tidak punya akses ke buku pendidikan. Tapi dengan adanya taman baca itu, selama 5 tahun taman baca itu ada, kalau kita berkunjung ke sana, kita tanya, kamu mau gimana? Dia bisa bilang, saya mau jadi astronot. Kamu tahu dari mana jadi astronot? Dia baca buku. Nah itulah mungkin saya kita berikan bagaimana literasi dan taman baca ini sangat penting, terutama untuk anak-anak generasi muda di Papua, karena kita perlu membuka wawasan dan juga imajinasi yang baik untuk pembangunan menuju Papua Tengah. Jadi itu yang bisa kita lakukan perlu kolektif, kolegial, langkah kecil, cinta yang besar untuk generasi muda. Karena masa depan Papua Tengah yang baik adalah tanggung jawab orang kita bersama untuk generasi Papua Tengah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Presiden. Mari kita lihat dulu. Oke, materi yang terakhir kita akan coba pandangan kembali. Literasi dan bagaimana kita mengukur kemajuan literasi menuju Papua Tengah di Provinsi Papua Tengah. Dari Forum Kegiatan Literasi Provinsi Tengah, Bu Menteri, oleh berbagai pengalaman dan pandangan. Terima kasih moderator yang cukup senior dan sudah lama berkecimpung di dunia literasi. Sejak tahun 2012 kita berikan aplaus untuk moderator luar biasa. Ya. Saya Bu Meki akan bercerita sedikit tentang bagaimana melihat realita literasi. Mungkin sepenggal terkait dengan pergerakan teman-teman. Saya hanya menjadi fasilitator untuk pergerakan. Pergerakan literasi hari ini dengan tema mengukur kemajuan literasi di Papua Tengah Terang. Papua Tengah Terang yang artinya bahwa kita belajar tidak meminjam cahaya dari negeri lain, tetapi cahaya itu harus tumbuh dan menerangi Papua Tengah. Dan itu maksud dari kegiatan ini. Banyak sekali teman-teman pegiat literasi yang hari ini tumbuh, bergerak, dan mungkin saja tidak terupdate. Teman-teman di Puncak Jaya, Intan Jaya, Inika, Paniai, Nugiai, Deyai, Nabire. Mungkin saya kita sebagian hanya mengenal dalam lingkup ini. Dan inilah tujuan daripada kami pegiat literasi Papua Tengah untuk kemudian berangkat semuanya. Ya. Kami dalam melakukan beberapa diskusi lanjutan. Ini diskusi lanjutan yang ketiga, benar. Pertama, kita buat forum diskusi di aula PU dengan diskusi fokusnya kepada mencari arah literasi. Solusinya seperti apa dengan teman-teman pegiat literasi, dengan juga dari perwakilan Komisi 5 pegiat pendidikan. Nah, yang kedua, mari kita telah beraudiens dengan pimpinan DPR Komisi 5 bagian pendidikan, dan hasil daripada poinnya kita akan fokus bagaimana bergerak bangun kota literasi yang mencakup 8 kabupaten ini, agar yang di daerah konflik, rawan konflik dan daerah aman itu literasinya tetap terjaga. Hari ini banyak sekali guru-guru kedalaman, sekalipun itu uang, nyawanya tetap terancam. Dalam status terancam, tidak bisa dilindungi. Ini yang harus kita lihat. Makanya perlunya kota literasi, biar di situ ada pembelajaran tentang trauma historis, trauma healing mereka, mental anak-anak itu tetap terjaga dan bisa kita lakukan itu. Dan juga terkait dengan karena ini dan satunya tentang gerakan peningkatan literasi. Yang hari ini yang ingin saya cerita, hari ini kita pegiat literasi di Papua Tengah kebanyakan dulunya bersinar di kota lain. Ya,
Kakak Alex dulu bersinarnya di Jayapura. Yang sudah lanjut umur dan mereka tidak bersikap itu dan kita harus pegang kita harus apa makanya kita harus bergerak membantu pergerakan literasi yang mungkin saja terkecil terupdate di Facebook itu sudah cukup banyak. Teman-teman di kolom baca kami KKD kakak Ance yang pegang absen hadiran di belakang di PKPM KPR. Teman-teman sebenarnya ada gerakan hubungannya di di sini juga yang dikoordinir oleh kakak Aweda. Terus di Topo ada kakak Alvin juga dan sebenarnya masih banyak lagi. Iya, ya. Oleh karena itu dan saya pikir penting ya kenapa kita diskusi hari ini untuk mengukur semuanya ini selain di dalam pendidikan formal perlu kita sebagai pegiat literasi membantu gerakan literasi masyarakat dalam bentuk pegiat literasi. Oleh karena itu saya pikir poin penting daripada hal ini ada 3 hal. Pertama, kami sedang mengerjakan persiapan temu pegiat literasi Papua Tengah di bulan November tanggal 26, 27, 28 jika Tuhan berkehendak untuk mengumpulkan teman-teman pegiat literasi. Kita akan bicara bersama, kita akan menentukan kira-kira bagaimana kita bergerak agar di tahun depan ini tidak ada terjadi kendala-kendala seperti ini. Ya, itu penting jika Tuhan berkata tolong doakan ini. Ya, saya pikir doakan dan semangat kita terus biar pergerakan ini tetap terus kita jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sementara lagi mengusahakan bagaimana zona literasi yang baik. Kami sudah banyak berdiskusi, banyak bercerita, dan inilah langkah-langkah kami. Ya, langkah-langkah kami. Langkah pertama kita buat FGD, langkah kedua kita audit, langkah ketiga kita buat kegiatan, dan besok setelah kita temu pegiat literasi kita akan fokus bagaimana membahas tentang peletakan batu pertama zona literasi. Tolong doakan, tanah sudah ada. Ya, di Papiluba, kebetulan saya ini anak Inaki, saya tunggal dari keluarga dan kebetulan orang tua saya kalau berpanggil telah panggil duluan dan saya sendiri. Kebetulan ada tempat tanah yang kosong dan saya pikir tanah ini cocok karena betul-betul pas di tengah kota. Jadi kalau doakan semoga tanah ini kita hibahkan untuk teman-teman pegiat literasi kita buat mana literasi ini. Ya kita tampung anak-anak di situ. Ya. Ini bukan lagi berbicara tentang gengsi, bukan berbicara tentang upaya harga mati atau propaganda harga mati. Kita berbicara tentang anak-anak ini harus kita bina trauma diri dan trauma historisnya. Ya, kita bina bagaimana kelak kita tidak lagi meminjam cahayanya orang lain. Ya, sesuai visi Bapak Gubernur menuju Papua Utara. Terang itu harus nyala dari. Makanya kalau ini saya ingat satu kata dari senior saya, jadilah seperti lilin yang telah menerangi sekalipun tamat habis. Oh intinya cahayanya menerangi. Gitu. Saya pikir itu saja. Tetap terus dukung kami. Semoga pergerakan literasi ini tidak hanya berhenti di kita dan tidak hanya menjadi kata-kata saja, tetap menjadi sebuah bangunan kokoh agar pergerakan literasi ini tetap berjalan. Bisa kita telah membawa 2 hal, Injil dan pendidikan. Injil, puji Tuhan telah berhasil. Pendidikan masih 70% telah berhasil, tapi 30% yang belum terselamatkan. Mari kita bersatu, kita gerakkan para kita. Saya ingat, terima kasih sudah motivasinya tadi saya sangat mengalut kembali. Ini akan menjadi pelajaran, ini akan menjadi semangat literasi kita bahwa gerakan harus dimulai dengan cinta yang besar, tapi dengan pekerjaan. Lukas 1 ayat 37 sebab jalan tidak ada yang besar. Terima kasih. Demikian di kepala kita. Mari kita beri aplaus untuk Bung Wiki dari Forum Pegiat Literasi Provinsi Papua Tengah. Oke, akhirnya 4 orang berada di bawah materi mereka tentang literasi, dan sekarang kita akan buka ruang untuk bertanya
Dan pertanyaan-pertanyaan yang harus dibuat oleh teman harus tegas sekali. Teman kita kegiatan hari ini kita mulai keluar dari apa yang sudah dibicarakan oleh materi tadi. Maka dalam sesi pertama kita buat 3 orang dulu. Artinya bukan penanya tapi bisa dari pandangan teman-teman tentang bagaimana perkembangan literasi, apa yang teman-teman temukan di lapangan bagi teman-teman pelaku pekerjaan literasi di Nigeria maupun kabupaten lain. Itu atau mengusulkan program yang kalian selama ini beda yang tidak bisa ketemu langsung dengan dinas PDAD boleh. Tapi kita buka sesi pertama 3 orang dulu. Oke, ada 3. Nanti sebutkan nama dari lembaga mana atau kampus mana atau sekolah mana atau dari komunitas mana. Oke, yang pertama kami kasih Arnold. Mike tadi. Oke, dari belakang yang perempuan. Selamat pagi, salam literasi. Baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa terkenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan nama saya. Nama saya Natalia Tebarik, gerak di Sapa Cita. Saya salah satu mahasiswa UPI semester 5. Baik, pertanyaan saya, para pemateri, pembicara menyimpulkan bahwa penting sekali generasi muda. Kebetulan saya mahasiswa. Literasi itu sendiri bukan hanya membaca dan menulis, tapi khusus di Papua Tengah. Bagaimana kita mau dapat referensi kalau tidak ada perpustakaan yang memadai untuk kita belajar? Karena referensinya harus ada perpustakaan untuk menunjang literasi itu sendiri. Dan sangat miris sekali, jangankan di tingkat provinsi, di setiap kampus juga tidak ada perpustakaan. Ini sangat miris. Apakah kampus itu dibangun untuk mencari mahasiswa kupu-kupu? Sangat miris, dan saya sendiri punya inisiatif untuk menjual buku. Bagaimana kita bicara soal literasi kalau tidak ada tempat di mana kita harus mencari referensi? Jadi ini menjadi bagaimana kakak Ibu Nida untuk bisa ada program membangun perpustakaan khusus di Provinsi Papua Tengah. Barangkali demikian, kembalikan. Oke, pertanyaan dari rumah depan tadi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Saya Jackson Dobai. Yang pertama saya menghormati narasumber 5 yang tadi sudah memaparkan menyangkut tema yang tergerak, yaitu literasi
menuju Papua Tengah yang terakhir Pak. Tadi memperkenalkan diri saya, Jackson Gobaya. Saya status sebagai guru, tapi saya dari Padma. Saya lihat tema ini menarik, saya turun. Terus background pendidikan saya, sebenarnya saya alumni sastra. Ya, saya bukan pendidikan FKIP, tapi saya sastra, alumni di Universitas Papua, Manokwari. Saya melihat sangat menarik sekali sehingga saya luangkan waktu datang mengikuti saja. Itu perkenalkan sekolah seperti saya. Ya, baik. Tadi saya ikuti sangat menarik semua ya dari dipaparkan. Tadi pilihan bahasa tadi sampaikan sangat bagus. Yang lebih memahami adalah mereka yang melewati pendidikan bersangkutan yang lebih paham tentang bagaimana riset atau meneliti. Ya, di sini kalau hitung di bahasanya ini tahun 1962 itu Nobel dia sudah menulis buku. Terus 1987 juga. Tetapi lebih paham itu kita yang putra pemilik bahasa lebih paham untuk merangkaikan atau menulis. Kalau orang Jawa yang tulis itu mereka tidak menjiwai observer dari mereka meneliti dan teori atau pemahaman mereka, tetapi membawa memaknai dari jalan itu kita sendiri. Saya di sini sebenarnya ingin saja, tapi menulis kasar-kasar saja. Ya. Terus di sini pertanyaan saya itu lebih baik ke depan mungkin kita punya language and literature center di Papua Tengah sangat penting. Pusat bahasa dan sastra di Papua Tengah, Lembang. Supaya bisa menjawab yang tadi pertanyaan di belakang. Ada dokumenter, kita mendokumentasikan, lalu dokumen itu ada di situ. Semua orang ke sana dan bisa dibaca dan bisa ditelusuri. Itu usulan. Ada pusat studi bahasa dan sastra mungkin di Papua Tengah. Itu sangat penting. Itu usulan, ya, pada dokumen. Itu usulan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut itu lembaga yang lembaga, tapi teman-teman kita pegiat semua ini supaya ada di dalam situ bagaimana kita kerja kolaborasi dan kita sama-sama dokumentasi menyediakan supaya dari situ ada dokumen, tentunya kita bisa distribusikan. Tadinya di Papua Tengah kan tidak ada. Jadi saya ikuti itu ada, kita di Papua Tengah itu tidak ada lembaga-lembaga itu, lembaga literasi begitu. Tapi kita ada itu, kita bisa kolaborasi dengan pemerintah. Karena tidak ada, mungkin pemerintah pakai di lembaga yang lain, daerah lain juga begitu. Jadi secara analisis itu ini ada ruang jadi pekerjaan, cuma mulai dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mohon izin kepada panitia dan para narasumber, saya izin menanggapi isu terkait dengan ukur kemampuan literasi menuju Papua Tengah Terang. Pertama, saya mengapresiasi kepada Ibu Kepala Dinas Provinsi Papua Tengah. Mari kita apresiasi sama-sama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jeko Rubai. Saya pernah jadi fasilitator dalam Yayasan Ultra untuk mendukung program
Bapak Gubernur saat itu juga yang diterjemahkan oleh Ibu Kepala Dinas, Ibu Kadis PPT. Pada saat itu kami digunakan sebagai fasilitator. Sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin saya sudah sedikit terkait dengan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita laksanakan saat kami ada di sekolah. Yang pertama, saya sangat apresiasi juga kepada teman-teman atau kawan-kawan yang bekerja di literasi. Literasi adalah tolak ukur pembangunan bangsa. Literasi sangat tinggi, mari kita apresiasi. Tanpa literasi, bangsa tidak akan maju. Bangsa tidak akan maju. Saya mengawali periode yang kami akan melakukan mulai dari tahun 2022 hingga 2024. Banyak hal yang kami buat, tapi capaian yang kami dapat sangat besar, sangat besar. Sehingga perlu ada dukungan dari Bapak Ibu semua. Hal yang kami lakukan saat itu adalah program langsung intervensi ke sekolah. Kelas awal mulai dari PAU, kelas 1, 2, dan 3. Jadi kami sebagai fasilitator saat itu diberikan kesempatan untuk membimbing guru, bukan kami langsung masuk mengajar, tapi membimbing guru sebagai mereka sebagai model yang diajar berdasarkan lingkungan yang ada di sekitar itu. Konsep umum literasi yang diterapkan saat itu di masing-masing satuan pendidikan di atas kelas awal itu ada 90 poin. Jadi saat itu kami sangat berterima kasih juga dari pemerintah saat itu sudah memfasilitasikan mulai dari bahannya, kemudian bahannya bukan hanya bahan yang buku-buku fiksi non fiksi, juga buku-buku non fiksi yang ada dari cerita-cerita rakyat. Ini sudah dikatakan oleh Kepala Dinas saat itu. Baik itu yang ditulis oleh Pak Bahasa sudah lupa. Pengaruh Bapak PKI yang dilihat itu juga yang salah satunya yang satu. Ya, itu sudah jadi pengarahannya langsung dan diambil alih dari pemerintah saat itu. Salah satunya ada juga Kepala saat itu. Itu kami sudah bagi di sekolah-sekolah. Yang menjadi pertanyaan, masalahnya guru yang tidak mampu menerjemahkan dalam kondisi di lapangan. Itu masalahnya. Semua fasilitas sudah ada. Sekarang guru menjadi model untuk membawa anak-anak ini ke mana. Itu kalau penanganan di sekolah. Kemudian untuk penanganan di lingkungan masyarakat, ada satu program yang kami libatkan saat itu adalah kemitraan dengan orang tua. Jadi kita libatkan orang tua saat kita mengajar atau sosialisasi. Apa yang kita ajar, apa yang kita sampaikan di berdasarkan program, itu tidak hanya di sekolah, tapi sebatas program. Orang tua ambil alih kan. Kenapa kami libatkan program ini? Karena menurut kami saat itu adalah kita kalau mengajar anak sekolah atau guru, pasti akan lupa, tapi penanganan di lingkungan sekitarnya itu tidak ada. Karena di mana mungkin program literasinya, mungkin literasi luar dari sekolah ya, tidak termasuk dalam program kami. Itu tidak ada, penanganannya tidak ada. Ini menjadi masalah itu bagi kita semua generasi hari ini. Kami ada di sekolah, tapi pembinaan di lingkungan itu sangat tidak ada sama sekali. Ini masalah itu yang kami libatkan. Walaupun ada program, tapi tidak ada keberlanjutannya di lingkungan masing-masing sekitarnya. Kemudian yang berikut, soal capaian tadi, literasi itu menurut kami sendiri bukan soal tahu membaca dan menulis, tapi bagaimana anak itu memahami dan menceritakan apa yang dia baca, itu kuncinya. Mungkin kami sendiri, kami berasal dari pendidikan dari kampus, tapi soal kemampuan memahami dan menjelaskan itu kami rasakan dari pendidikan yang baru berguna. Ini yang saya rasakan. Mungkin kalau teman-teman lain saya tidak tahu. Ketika saya ada di program pendidikan, kalau anak-anak kita dididik dari kecil
Jika misalnya dari PAUD sampai ke kelas 3 ke bawah, bangsa ini mungkin sudah mau cari apa? Yang itu pertama, kemudian yang kedua, soal kebijakan mungkin program ini Pak Gubernur sudah ada dan masalahnya Ibu Kepala Dinas sudah ada, ini sudah pasti. Tinggal kita sebagai pegiat literasi dorong. Fasilitator sudah ada, tunggu apa lagi? Kan jelas. Kemudian yang berikut soal usaha bahasa saya pikir perlu ada. Tadi di sampingnya harus juga berada soal materi. Tidak boleh tambahkan bahasa Jerman dan lain sudah. Dan bahasa Kahila kita libatkan bahasa daerah masing-masing sudah begitu. Satu materi bisa untuk keselamatan bahasa. Bahasa Inggris dan bahasa Jerman ya boleh bahasa Inggris, tapi bahasa Jerman bahasa Inggris tidak boleh lah. Tambahkan bahasa asli masing-masing wilayah. Mungkin itu sebagai alasan dan syarat saya. Kemudian yang berikut dari teman-teman pegiat literasi pertanyaan bahwa mungkin bisa sampaikan capaian yang bisa didapat ketika berjalannya gerakan ini. Kira-kira masalah-masalah itu yang didapat di lapangan bagaimana, capaiannya apa, itu bisa diulas biar menjadi pegangan buat kita semua. Terima kasih. Oke. Terima kasih penanya dari penanggap masukan yang diberikan para pemateri. Jadi mungkin dia lebih bertanya kepada ibu ada waktu kami bersilakan. Baik, terima kasih. Orang yang suka baca, dia akan peduli dengan literasi. Tapi kalau yang tidak suka baca, itu kenapa? Ya, itu dulu. Aja saya senang sekali ada datangnya salah satu dari daerah Papua yang suka membaca. Ini fakta, tidak semua di Papua itu suka membaca. Ada perpustakaan, tapi malas masuk di perpustakaan. Kampus-kampus mana yang tidak ada perpustakaan bisa dikasih catatan, kasih saya ya. Ya, jadi ada mungkin yang terbilang kampus-kampus. Ya, jadi kita harus sedang dengan perguruan tingginya. Ada sekitar 21 perguruan tinggi di Papua Tengah. Itu yang mana tadi tidak ada perpustakaannya. Supaya kita apa yang kita ambil, ya. Tapi saya setuju dengan itu. Persoalannya itu ada di dasarnya. Kalau hanya menyiapkan buku perpustakaan, hari ini kita beli buku, bisa kan? Ya, toh? Ada itu masalah yang gampang diselesaikan. Tapi masalah yang agak susah, bukan susah, agak berat itu menimbulkan atau menemukan budaya membaca. Kalau fisik saya hari ini kita misalnya yang donatur kita bisa ada lagi untuk masalah selesai itu ya kalau hanya menyiapkan buku. Tapi bagaimana menumbuhkan suka membaca itu ya? Mudah-mudahan yang hadir di lokasi semua suka membaca. Saya suka membaca, tapi sekarang memang agak berat kan untuk membaca. Karena kalau kita tidak membaca, dayanya kita membaca. Ini yang berat adalah kalian. Dan saya bersyukur ada yang literasi sudah memulai. Memulai itu adalah langkah. Di sekolah, masalahnya itu juga di guru. Kalau kepada bisa jadi, buku kita sudah ajarkan bagaimana saya. Sekolah bukan di kelas itu ada program membaca dan buku. Tapi kan kembali ke gurunya, kalau kita tidak suka membaca, kita anak mau membaca. Kalau gurunya suka, bukan di kelas, ayo kita
sampaikan, biasakan untuk mulai anak itu membaca dulu. Membaca baru terus membaca apa yang saat dia baca. Tapi itu juga tidak jalan dengan baik karena kita harus dulu. Kalau mereka ini tidak benar-benar berpengalaman, kemudian diberikan kami jadi sekolah. Kalau di lingkungan masyarakat, kita butuh adik-adik yang bisa ada untuk menjadi bagian literasi. Dan itu tidak semua orang suka. Karena kalau benar kita tentang itu juga sudah saya dapat apa dari kegiatan itu tentang itu yang membunuh kita untuk tidak mau berjuang. Dan saya bangga dengan adik-adik yang berjuang tanpa ada tujuan tertentu. Karena itu bertanya, oke saya mau tapi saya dapat apa dari kegiatan literasi? Kalau sukanya begitu itu sejalan. Tapi kalau ini sejalan karena tidak pernah ditanya kan? Dia bilang saya buat apa untuk saya bisa. Kalau saya dapat apa dari dia itu sudah selesai. Kalau ada yang di sini untuk kegiatan literasi, kita siap mendukung. Karena budaya membaca ini sudah membuka. Kita tidak mungkin langsung lari, tapi setidaknya ada perubahan. Memang kalau kemudian ketika itu dimulai dari lingkungan dulu. Kalau kan dulu, lingkungan kan orang tua, tapi kan ketika mau bicara begitu, orang tua juga bagaimana mau saya waktu dia akan seperti di situlah anak muda hadir. Akhirnya jadi bagaimana mulai dengan keluarga bersama. Sebenarnya hadir itu bisa mulai bekerja. Bukan juga. Tapi kalau dulu apa itu bukan kita, itu bertanya ada. Percaya, saya sudah yakin 70% dari antara kita tidak membaca Alkitab. Tidak suka membaca Alkitab, tapi Alkitabnya ada. Padahal itu sudah literasi yang awal, itu kan sudah tinggi. Itu kan ada di situ. Tapi semua di Alkitab itu ada. Literasi semua itu sudah terbaca. Kenapa ya? Ada yang ini. Kalau itu sudah kan, tidak kamu membaca. Ya toh? Kita membaca. Baca, jadi begitu loh. Coba baca dulu. Sebenarnya ilmu itu bisa dari satu sisi, dari suatu baca ayat. Kita kan membaca ayat yang dia baca. Ini sederhana. Kalau kita mau mulai ya, kita kan kembali ayat yang dibaca. Kita praktek sudah masih. Sudah berhasil. Ini kita tidak berpikir yang terlalu berat. Bukan dulu. Tapi bisa kita ibu akan membaca itu kita akan naik. Oke, sudah ya. Jadi rumah praktekkan di depan bersama-sama diskusi. Habis saya bisa berdapat dengan dibuka. Untuk pengajaran itu tidak, itu kan hal yang tidak besar, tidak ada. Tapi menumbuhkan minat baca ini yang berat. Kalau anak baca, kita tidak cari sumbernya, tidak telusuri. Saya orang yang percaya tidak percaya. Hanya kepada tidak mempercaya tidak mereka. Karena dia itu dari diri manusia. Akhirnya saya mau sampaikan ada kerja dan aku beberapa kita cross check. Aku kemudian saya sekolah itu aja ya. Salah satunya kemudian saya bilang apa yang saya. Itu kebetulan itu ya. Sampaikan guru dan sekolah utama kita. Apapun ceritanya kalau guru tidak suka membaca daya membaca itu akan berat. Mas kelas anak membaca dari HP. Tidak bisa. Hanya itu di rumah namanya. Saya baca. Dia proses. Kalau ada main HP. Kalau ada dengan dia, tidak. Jadi tidak akan hanya orang ini.
harus biasakan membaca. Kan kita yang bisa diikuti sekolah, boleh dulu. Ya, guru-guru jadi guru itu minimal dia harus ada kemudian bahwa harus ada itu belajar dari sebenarnya kalau bicara program kewenangan itu dibatasi saja. Tapi kalau itu merupakan kebutuhan harus pemerintah bisa bekerja kebijakan sudah disediakan untuk sekolah atau kebutuhan bisa. Kan kalau berangkat harus juga mendukung. Sama bagaimana budaya bahasa ini kita dibaca. Jadi sudah terbiasa di apa namanya saya itu berada di jalan. Kalau ada lagi yang mau buka buku itu kita bisa membantu. Buku yang hanya itu pengetahuan menjadi budaya kita. Kadang kita belajar tentang hal yang di sekelilingnya itu mungkin kita masih belajar budaya itu sudah ada. Anak kembali dibuat yang besar sudah mengerti. Sebenarnya belajar itu kalau menurut saya lingkungan dimana kita ada itu sudah tahu bahwa kita hidup dan kita menyesuaikan dengan itu sudah ada dari dulu. Yang disebut yang lupa ya, bahasa budaya itu warisan dan anugerah. Saya, kalau saya seperti pengalaman saya betul ya, buku-buku saya di Amerika di mana. Tapi kalau kita belajar tentang budaya kita, apa yang belum ada dan kalau apa yang belum ada kita belajar jauh-jauh kita kembali kita mengenal. Jadi itu belajarnya dari budaya yang boleh hilang. Misalnya sopan santun. Maka kalau identik orang tua tidak seperti kata siapa? Itu sudah ada sejak dulu. Karena orang yang menyebutkan kata tidak menulis. Saya ada hubungan ketika orang bilang kata siapa? Itu sudah ada. Dulu kan saya tidak boleh masuk ke rumah kembali, boleh masuk ke rumah kembali. Itu kan sopan santun. Itu kan tidak dibawa dari luar kok. Itu sudah ada. Akhirnya diangkat kembali. Kita tahu bahwa kita apa ya? Sudah mengajarkan hal itu. Itu ingin masuk. Kalau selalu bilang kita berlaku budaya. Saya tidak inginkan literasi ya. Kita hanya di sana tapi banyak penulis perlu dukungan juga. Akhirnya mungkin penulis itu kita kumpul. Itu ada bukunya. Akhirnya kita bisa dalam bentuk cerita, bagaimana budaya dulu. Sehingga biasanya sebenarnya kalau budaya saya akan lebih membudayaikan itu atau tidak. Itu ketika kapan aja di sana, dia menulis bagaimana belajar bahasa dalam beberapa dan kata-katanya ayat itu baik sekali untuk memudahkan anak untuk belajar bahasa. Satu hal yang berat karena kita punya bahasa asal bahasa asli, tiba-tiba anak itu belajar bahasa Indonesia juga. Tapi dia belajar membaca itu dari bahasa ibunya, sebenarnya kan. Ini yang kita harusnya ya, itu apa namanya ada yang disampaikan juga. Itu harus anak akan mudah belajar membaca jika
dia belajar sebenarnya dari bahasa ibunya. Kalau belajar bahasa Indonesia digunakan 2 kali. Kita ada anak dari saya ada susah sekali lagi saya merasa nemu yang itu apa ya? Iya. Jadi saya jadi gampang ingat. Kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan ini yang tadi bisa terkait syaratnya itu hal yang tidak berhubungan ya. Untuk menjelaskan menumbuhkan budaya sepak jika di kampung kalian ada yang malas yang mainan ada karena dia program apa gitu saja kalau punya tidak ada punya itu adalah itu bisa dikatakan kalau bank ini itu saya ceritakan tapi apa sumber daya manusianya itu berat bangun dulu kali ini orang bisa pindahan kemarin karena tidak membutuhkan tidak apa ya kalau manusia itu aduh berat itu ada investasi akhirnya kita bisa komunitasnya kita sama-sama kumpul apa yang sudah apa yang belum langkahnya seperti apa itu mungkin bisa ada berbuat kebiasaan apa sih masalahnya akhirnya kita sama-sama mengajarkan tidak meruntut kita mendukung yang ada tahan untuk pendidikan orang Papua betul-betul itu jadi bahwa untuk pendidikan orang Papua itu kita akan mendukung adik-adik harus ada data ya sampai kita untuk pemerintah hanya nama saja itu tidak ada kegiatannya itu juga salah tapi ada aja yang betul-betul mereka ada anak itu disampaikan oke tempat ini boleh tapi jika kita datang dengan mobil anak kita ada jadi contoh ya kita ada di sekolah kalau ada pemerintah itu bagus ya misalnya ada pemerintah sama busa ada itu bagus. Jadi kelompok ini hari Kamis kelompok ini hari pembayaran ya ke depan harap kamu bisa ya siapa yang mau kerja bisa lah yang bikin itu terima kasih. Terus utamakan kembali tadi bahwa itu kan bagaimana? Dan yo ya kalau tadi jadi beliau katakan bahwa bahasanya dan beberapa ahli yang menjadi beberapa peneliti yang sebenarnya bahasa itu apa? Walaupun pembohongan bahasanya, kemudian pembohongan bahasanya dengan apa itu jadi itu saya lihat tapi memang mereka dulu itu tidak sesuai dengan gaya udah kurang dan itu beda lagi dengan yang ditulis oleh Pak ada ketua Pak Zahri dan konservatif yang saya tahu dulu
Ada itu depan. Dia punya argumen dalam argumen punya itu yang menggunakan apa kata saja dalam bahasa ini depan dan bahasa itu sudah depan. Jadi intinya bahwa sebuah bahasa, sebuah tata bahasa itu ditulis oleh orang sendiri, pemilik bahasanya, dan bahasa sudah lain dari itu karena bahasa itu jauh lebih mantap daripada oleh para yang hanya bisa teman secara teori. Itu yang itu sudah sangat benar sehingga itu kita selain itu kuliahkan anak-anak Moni, Dali, Dama, Amuk, Gamoro, itu buku yang ada di sini. Itu kuliahkan tidak apa namanya program ini kita di mana itu lebih baik. Jadi mereka sendiri ya menulis dengan hati, menulis dengan pengetahuan dasar dan semua kita bersesuaian dengan jauh dari bahasa dan segala itu saja. Sorry, satu hal lagi yang tadi muncul dalam dua tentang itu masalah di lapangan itu guru untuk menerapkan apa buku yang ada dengan itu saya pernah tulis satu apa satu sendiri satu yang buku ini kan waktu saya lihat dari guru itu tentang ini. Dan berlaku itu dasar-dasar bahasa kalau bukan bahasa dasar-dasar bahasa bahasa Indonesia bahasa Inggris dan komputer. Jadi saya sudah dulu saya masih perlu ini, tapi ketika saya mau bikin ini berbanyak, mencetak berbanyak di konsumen, wah, jadi tema guru tentang itu kurang. Sehingga ya sudah saya pakai sendiri, saya mengajar untuk ini, saya anak-anak murid saja. Ya dari memang itu perlu sekitarnya ada tapi guru cerita harus belajar ada